告诉我，你们为什么要成为骑士？为了守护人类，守护善良，守护生命，守护亲人。Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Zhen Yin Wangsuo Throne of Steel part 6. Ya, kedua kesatria muda itu tidak berani membantah sama sekali, dan dengan hormat setuju gerbang untuk berjaga lagi. Gadis itu mengulurkan tangan kanannya ke Long Ho Chen dan berkata, "Adikku, namaku Li Xin. Ayo pergi, aku akan membawamu menemui Paman Nalan." Dengan gembira, Long Ho Chen meraih tangan Li Xin dan berkata, "Terima kasih, kakak, nama saya Long Ho Chen." Telapak tangan Li Xin ramping dan kuat, tetapi kulit telapak tangan jelas kasar, yang jelas disebabkan oleh seringnya berlatih pedang. Namun, memegang tangan Long Ho Chen di telapak tangannya adalah perasaan yang berbeda. Di antara rekan-rekannya, tangan Long Ho Chen juga sangat ramping, tapi Li Xin merasa bahwa tangannya lembut dan sangat nyaman untuk dipegang. Begitu dia memasuki aula cabang Hao Yue, hal pertama yang Long Ho Chen rasakan adalah atmosfer kuno yang bertiup ke arah wajahnya. Tanah ditutupi dengan lempengan batu biru, abu-abu, dan total 12 pilar batu tebal di kedua sisi menopang seluruh aula. Tepat di depan aula, ada 6 kursi batu besar. Masing-masing kursi batu setinggi 10 kaki. Dan ada banyak pola yang diukur di atasnya yang belum pernah dilihat Long Ho Chen sebelumnya. "Kakak, apa itu?" Long Ho Chen bertanya dengan rasa ingin tahu dan menunjuk ke 6 kursi batu. Mata Li Xin tiba-tiba menjadi serius. Itu adalah tahta ilahi yang melambangkan kemuliaan tertinggi kuil kesatria kita. Hanya kesatria ilahi yang dapat memiliki salah satunya. Kesatria ilahi Hao Chen bergumam, "Tahukah kamu? Ini adalah pangkat tertinggi kesatria. Pekerjaan peringkat ke-9, setiap tatah kesatria segel ilahi adalah eksistensi legendaris. Dikatakan bahwa mereka semua memiliki kekuatan untuk menantang 10 dewa iblis teratas di 72 pilar iblis. Ini adalah pertama kalinya Long Ho Chen mendengar gelar kesatria segel ilahi, dan King Yu tidak pernah memberitahunya tentang kesatria segel ilahi. Kakak, seberapa kuatkah para kesatria ilahi? Mengapa mereka disebut kesatria ilahi?" Li Xin berkata, "Justru karena mereka memiliki tahta segel ilahi dan diakui oleh tahta segel ilahi, mereka bisa menjadi kesatria segel ilahi. Tidakkah kamu berpikir bahwa ini hanya beberapa kursi? Dan masing-masing tahta segel ilahi adalah peradaban nyata. Dan yang di atas adalah peradaban nyata. Ada tanda yang ditinggalkan oleh para dewa. Tujuan saya adalah suatu hari nanti menjadi kesatria para dewa." Long Ho Chen berkata dengan curiga, "Tapi hanya ada 6 tata segel ilahi. Apa yang harus saya lakukan jika itu tidak cukup?" Li Xin terkekeh. "Bocah bodoh, bagaimana bisa begitu mudah? Menurutmu, apa kesatria ilahi itu?" "Biar ku beritahu. Hanya ada 3 kesatria ilahi di kuil kesatria kita saat ini. Mungkin ini benar-benar terlalu sulit untuk menjadi kesatria segel ilahi." Saat berbicara, Li Xin sudah membawa Long Ho Chen ke lantai 2. Dari luar, aula cabang Hao Yue terlihat sangat tinggi, tetapi sebenarnya mereka setiap lantai di dalamnya sangat tinggi. Hanya ada 3 lantai. Keduanya berjalan ke sebuah ruangan yang luas di lantai 2, dan Li Xin berkata, "Disinilah Paman Nalan bekerja. Ini sedikit lebih awal, dan dia belum datang ke aula, tapi seharusnya segera." Saat dia berbicara, Li Xin merendahkan suaranya dan berkata di telinga Long Ho Chen dengan sedikit misteri di wajahnya, "Long Ho Chen, haruskah aku memanggilmu adik laki-laki atau adik perempuan?" "Hah?" Long Ho Chen terkejut dan menatapnya tanpa alasan yang jelas. Li Xin tersenyum dan berkata,
Berhentilah berpura-pura. Aku adalah perempuan yang berlari keluar rumah dan menyusup ke kuil satria. Jika tidak, mereka akan mudah menerima gadis-gadis dengan mudah. Apakah kamu sama dengan saudara perempuanmu? Bagaimana mungkin seorang perempuan? Kamu terlihat sangat cantik. Namun, dalam beberapa tahun, ketika kamu telah tumbuh dewasa, juga sulit untuk menyembunyikannya. Seperti kakak kalau kamu perempuan. Saat berbicara, dia juga menarik tangan Long Ho Chen dan menekannya di dadanya yang membuncit. Meskipun ia mengenakan baju besi yang lembut, perasaan peluru lembut di bawah baju besi yang lembut langsung transfer ke tangan Long Ho Chen. Apa yang awalnya ingin dia kebantah, tiba-tiba tidak bisa dikatakan, dan wajahnya memerah. Karena dia memiliki ingatan, dia tidak pernah sedekat ini dengan ibunya. Meskipun dia masih tidak mengerti bahwa seorang pria menyentuh payudara wanita. Apa arti dada wanita? Tetapi rasa malu di alam bawah sadar dilepaskan seketika, dan darah tampak menetes dari wajah pemalu. Ya, kamu sangat pemalu, adik perempuan. Kamu sangat imut. Jangan khawatir, di masa depan, di aula cabang Hayue kami, saudara perempuanku, akan menjagamu dengan baik. Saat dia berbicara, Li Xin terkikik dan mencubit wajah kecil Long Ho Chen. Kemudian Long Ho Chen bereaksi, kakak, aku laki-laki, bukan adik perempuan. Pada saat ini, Li Xin menekan tangannya di dadanya, dan perasaan gairah ke kepalanya membuat suaranya tidak terdengar keras. Hah? Li Xin tertegun sejenak. Apakah kamu benar-benar laki-laki? Long Ho Chen mengangguk putus asa, menarik tangannya kembali, dan melangkah mundur seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Li Xin berkata dengan sedikit tertekan, tapi mengapa tanganmu begitu lembut? Kamu terlihat sangat cantik. Bukankah aku seorang olong? Aku tersentuh, adik laki-laki. Bagaimana kamu bisa memberiku kompensasi? Dia akan pergi keluar sebelumnya, tapi dia kebetulan melihat Long Ho Chen di pintu. Pada pandangan pertama, dia segera ingin ingat situasi di mana dia telah tercampur di dalam kuil satria saat itu. Dan kasih sayangnya untuk Long Ho Chen sangat meningkat dan dia membawanya masuk. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia telah membuat olong. Dan dia mengambil inisiatif untuk mengambil tangan bocah itu dan menyentuhnya. Bukankah ini menganiaya Nyonya Seng? Apalagi depresi di hati Li Xin. Untungnya anak laki-laki di depannya tampak baru berusia sekitar 10 tahun. Aku juga tidak tahu, Long Ho Chen berkata jujur, tapi dia berpikir dalam hati, kamu mengambil inisiatif untuk menyentuh tanganku. Aku tidak ingin menyentuhnya. Wajah Li Xin merah dan putih, dan setelah beberapa saat dia berkata tanpa daya, Oke, kamu murah, anak kecil, namun kamu harus merahasiakannya. Jangan biarkan orang lain tahu. Aku akan menjadi saudara perempuanmu. Mulai sekarang, kakak perempuan menyentuh adik laki-laki, sepertinya bukan apa-apa. Mampu menyelinap keluar rumah dan memilih menjadi kesatria, karakter gadis ini bisa dibayangkan. Dia sangat neurotik dan dengan cepat menemukan alasan lumpuh untuk dirinya sendiri, sehingga dia tidak lagi kusut. Xin Er, apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, suara marah terdengar. Long Ho Chen dan Li Xin berbalik untuk melihat pada saat yang sama, dan melihat raksasa berjalan masuk. Itu benar, itu adalah raksasa. Pria ini tingginya setidaknya 2 meter, dan dia pasti pria setinggi 8 kaki dengan pinggang 8 kaki. Berjalan di gedung yang kokoh seperti aula cabang Haoyue, orang bisa merasakan tanah bergetar. Paman Nalan, kamu benar-benar harus menurunkan berat badan, atau pindah ke lantai pertama. Jika tidak, aula cabang Haoyue, kami akan hancur dari dalam, kata Li Xin dengan marah. Secara alami, pria besar
Yang datang ke sini adalah Nalansu, penguasa aula cabang Haoyue. Nalansu tidak terganggu ketika dia mendengar kata-katanya. Dia tersenyum dan berkata, "Saya minum air untuk menumbuhkan daging. Apa yang bisa saya lakukan?" "Hai, apakah kamu membawa gadis kecil ini? Kerabatmu?" "Aku laki-laki." Tidak apa-apa untuk disalahpahami oleh Lisin, yang membiarkan dia menyentuh orang lain. Tetapi, Paman Gemuk mengatakan hal yang sama. Kebencian di hati Long Hochen tidak tahan lagi, dan dia tiba-tiba berteriak keras. "Hah?" Nalansu tertegun sejenak, dan Lisin menahan senyum dan menjelaskan tujuan perjalanan Long Hochen. "Surat apa? Tunjukkan padaku." Nalansu mengelurkan tangannya ke Long Hochen. Long Hochen mengambil napas dalam-dalam, menenangkan depresi di hatinya, dan kemudian mengambil surat dari lengannya dan menyerahkannya kepada Nalan Husu. Membuka surat itu dengan santai. Nalansu melihatnya dengan sangat santai, tetapi setelah hanya beberapa pandangan, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Bahkan tubuhnya berdiri tegak dan lurus, dan dia membaca seluruh surat dengan wajah serius dan hormat. Berdiri di samping, Lisin juga sangat ingin tahu. Nalansu, yang merupakan penguasa balai cabang Haoyue, adalah seorang kesatria bumi yang luar biasa dengan pekerjaan tingkat kelima. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang langka di kuil kesatria. Hanya saja surat bisa membuat dia yang biasanya riang menjadi begitu hormat. Pasti ada masalah. Tetapi ketika dia ingin membungkuk untuk membacanya, Nalansu sudah mengumpulkan surat itu. Kemudian dia mengangguk ke arah Long Hochen dan berkata, "Ikutlah denganku." Saat dia berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Long Hochen mengikuti Nalansu sampai ke lantai 3, dan Lisin yang penasaran juga mengikuti. Lantai pertama aula cabang Haoyue terutama untuk resepsi. Lantai 2 adalah kantor untuk menangani berbagai urusan. Dan lantai ketiga adalah tempat untuk uji coba dan penilaian. Tempat di mana para kesatria yang berasal dari aula cabang Haoyue tinggal adalah di kuil khusus di belakang aula cabang. Lantai 3 sudah di atas kubah aula di lantai 1. Begitu dia berjalan di sini, Long Hochen tiba-tiba merasa agak aneh di udara. Lantai ketiga adalah aula yang sangat luas, setinggi 5 meter, tanpa dekorasi apapun. Di dinding sekitarnya ada simbol dari garis, dan ada kecemerlangan semar yang mengalir. Nalansu berhenti sampai dia mencapai pusat aula percobaan. Cahaya biru lembut memancar dari tangan kanannya, dan keberadaan seperti pilar batu tiba-tiba muncul di tanah. Seluruh tubuh gelap gulita, tidak ada bahan yang terlihat. Nalansu berkata kepada Long Hochen, "Apakah kamu tahu apa yang diminta gurumu untuk dilakukan di sini?" Long Hochen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Guru berkata, kamu akan memberitahuku." Nalansu mengangguk dan berkata, "Tuan King Yu memintamu untuk datang untuk penilaian kuaisi kesatria. Mari kita mulai sekarang. Kamu dapat menyerang pilar batu hitam ini dengan seluruh kekuatanmu dari segala arah." Mendengar kata-kata ini, penilaian kesatria semu. Lisin di sebelahnya berpikir ada yang salah dengan telinganya. Berapa umur Long Hochen? 11 atau paling banyak 12. Dia sudah dikenal sebagai jenius terkuat dalam sejarah aula cabang Haoyue. Dan dia lulus ujian kuaisi satria hanya ketika dia berusia 13 tahun. Dilihat dari penampilan Nalansu, sepertinya dia tidak bercanda dan mendengarkan nadanya. Apakah guru Long Hochen ini lebih tinggi dari pemimpin kuil Nalan? Mungkinkah itu kesatria bercahaya tingkat 6? Ya Tuhan. Kesatria Radiat sudah bisa disebut penguasa kuil utama kesatria di kota-kota besar aliansi kuil. Bagaimana dia bisa membiarkan murid-muridnya pergi ke balai cabang Haoyue untuk penilaian?
Linsin penuh dengan keraguan di sisi sini, tapi Long Ho Chen di sisi lain sudah mulai. Cahaya hitam berkedip. Long Ho Chen mengeluarkan pedang besi yang bagus, dan saat dia mengambil pedang panjang itu, temperamennya berubah drastis. Anak laki-laki yang sedikit pemalu tiba-tiba menjadi dingin, matanya tegas dan gigih, dan seluruh tubuhnya memberi orang perasaan stabilitas seperti batu, dan dia benar-benar memancarkan sedikit kekuatan. Tidak ada yang seperti anak berusia 10 tahun. Melangkah maju dan menebas, dua aksi ofensif kesatria paling sederhana menyelesaikan serangan. Ada suara teredam dan pedang besi halus menghantam pilar batu hitam. Dengan suara bernadung, lingkaran cahaya biru lembut menyala langsung dari dinding di sekitar aula percobaan, dan kemudian angka akurat muncul di atas pilar batu hitam. 107. Dengan 107 kekuatan spiritual, baik Nalansu dan Lisin tidak bisa tidak melebarkan mata mereka saat ini. 100 kekuatan spiritual berarti menerobos ke pekerjaan tingkat kedua. Bahkan jika 107 poin, kekuatan spiritual hanya peringkat kedua, dan peringkat pertama itu juga peringkat kedua. Selain itu, jangan lupa bahwa Long Ho Chen tidak menggunakan keterampilan apapun yang meningkatkan dirinya selama ujian, hanya peretasan murni. Tidak hanya mereka, bahkan Long Ho Chen sendiri tercengang. Semua tercengang. Apakah kekuatan spiritual saya sudah 107? Ini adalah pertama kalinya dia menguji kekuatan spiritualnya sejak dia menguji 25 poin kekuatan spiritual di Queen Odin. Tetapi dia tidak mengharapkan hasil ini. 1 tahun, hanya 1 tahun, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat ini. Kesatria kuasi. Aku sudah menjadi kesatria kuasi. Perasaan gembira menyebar ke seluruh tubuhnya seketika. Pada saat ini, Long Ho Chen hanya merasa bahwa semua kerja keras yang dia lakukan di tahun sebelumnya tidak sia-sia. Hanya butuh 1 tahun untuk membesarkan seorang anak dari 25 kekuatan spiritual menjadi lebih dari 100. Menerobos ke pekerjaan tingkat kedua. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa itu unik di benua iblis suci, itu pasti dapat digambarkan sebagai keajaiban. Tidak ada keraguan tentang upaya Long Ho Chen sendiri, tetapi sup obat mata air panas yang direndam King Yu setiap hari dan orang kuat dari kuil Asansi juga memainkan peran besar dalam mengeruk perindiannya. Tanpa berendam dalam sup obat mata air panas setiap hari, bagaimana Long Ho Chen bisa terus berkultivasi? Saya khawatir 1 koma saja sudah cukup baginya untuk beristirahat selama lebih dari seminggu. Dalam 1 tahun, ia telah meletakkan dasar yang kokoh pada tubuh. Nalansu berangsur-angsur kembali ke akal sehatnya. Menatap mata Long Ho Chen tiba-tiba berubah drastis, seolah melihat harta langka. Bahkan sedikit sanjungan muncul di wajahnya yang cupi. Namamu Long Ho Chen kan? Berapa umurmu tahun ini? Long Ho Chen berkata tanpa sadar, 10 tahun. Nalansu dan Linsin menghela napas lega lagi. Calon kesatria berusia 10 tahun. Ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kata jenius. Harus dikatakan bahwa lebih tepat menjadi jenius. Tuan Istana Nalan, apakah saya sudah lulus penilaian? Tanya Long Ho Chen. Nalansu berkata, seperti ini, menurut prosedur umum, selama ujian kuasi kesatria telah mencapai kekuatan spiritual, itu akan berlalu. Namun, Guru Ling mengatakan dalam surat itu bahwa kamu harus menantang seorang kesatria dan bertahan. Di bawah serangan kesatria sejenak, jika di atas 1 jam, jika tidak, maka tidak akan dianggap berhasil dalam penilaian. Untuk persyaratan ini, Nalansu merasa terlalu keras.
Bahkan seorang kesatria kuasi di atas tingkat kelima mungkin tidak dapat bertahan selama 1/4 jam di bawah seorang kesatria sejati. Apalagi seorang remaja seperti Long Ho Chen yang baru saja memasuki tingkat kuasi kesatria. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan seorang kesatria, Long Ho Chen berkata sambil mengeluarkan pedang besi halus lainnya dengan tangan kirinya. Aku akan datang. Insi mendekat hampir tanpa ragu. Wanita muda cantik di depannya benar-benar membangkitkan rasa ingin tahunya yang terlalu besar. Calon kesatria berusia 10 tahun. Konsep macam apa ini? Dia harus mencoba seberapa besar kekuatan bertarung yang dimiliki kesatria kuasi kecil ini. Nalansu melirik Li Xin, mengangguk dan berkata, "Hati-hati." Li Xin tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Paman Nalan. Aku tidak mau menyakitinya. Dia adalah adik laki-lakiku yang baru saja kutemui." Saat dia berbicara, Li Xin juga mengeluarkan pedang dari punggungnya. Dibandingkan dengan pedang besi sederhana di tangan Long Ho Chen, pedangnya jauh lebih indah. Pedang itu memiliki kilo keemasan pucat dan panjangnya 3 kaki 2 inci. Rune tertulis memancarkan suasana suci yang kuat. Li Xin yang memegang 2 pedang menatap Long Ho Chen dengan seksama, tetapi diam-diam terkejut. Karena dia memegang senjata, temperamennya telah mengalami perubahan yang sangat jelas. Dia bukan lagi anak pemalu dan pemalu seperti dulu. Dengan tatapan tegas, dengan sedikit ketegasan, samar-samar, dia benar-benar membuat dirinya merasakan sedikit tekanan. Nalansu mundur beberapa langkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita mulai." Dengan dia sebagai wasit, dia juga yakin bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menyakiti. "Kakak, hati-hati,"